Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa 2 kapal pesiar dari pengacara Arianto. Salah satu tersangka kasus suap hakim dalam vonis lepas korupsi minyak mentah. Dua buah kapal pesiar milik salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah bernama Arianto disita penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung di Jalan Dermaga Marin, Pademangan, Jakarta Utara. Selain kapal, Kejaksaan juga menyita 130 helm bermerek di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, serta 12 sepeda mewah dan 1 unit motor Harley. Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sementara itu, Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar yang juga menjadi tersangka mengatakan menerima uang secara pribadi untuk membuat berita negatif termasuk merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Terkait dugaan kasus tersebut, Tian pun terancam 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, publik menyoroti gaya hidup advokat Arianto Bakri dan Marcella Santoso. Pemirsa, usai keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap hakim. Keduanya kerap memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial. Kata keren untuk Garden FM apabila mampu. Lihat kan, apabila mampu gua yang kebetulan dapat. Setelah Kejaksaan Agung mengumumkan kasus dugaan suap CPO ke publik, gaya hidup Arianto Bakri dan Marcella Santoso pun ikut terbongkar. Pasangan kekasih tersebut kerap tampil hedon di laman media sosialnya. Ia kerap memamerkan kemewahan, mulai aneka mobil, motor gede, dan juga kapal mewah atau yacht. Lo mau tahu sekarang gua ada di mana? Gua ada di Maroko. Maroko tepatnya di Blues. Tak hanya itu, Arianto juga cukup sering pelesiran ke luar negeri. Tak hanya Maroko, namun juga Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Arianto bahkan memposting kegiatan ekspedisi Antartika bersama National Geographic. Kalau dia nih itu bukan prostitusi, ingat. Itu lu mesti selalu ingat, oke? Gue rekomen Gadun itu ada pejabat, ada pengusaha. Majuan le, tak suara gue gak kedengeran. Oke? Gue lebih rekomen lo cari pejabat. Tak hanya dikenal sebagai advokat, Arianto Bakri juga dikenal karena konten-kontennya yang bertajuk Jakarta Keren untuk Gadun FM. Konten tersebut menampilkan kehidupan mewah hingga pembahasan soal ani-ani. Di Instagram, Arianto memiliki lebih dari 46.000 pengikut. Sementara di TikTok, Arianto Bakri memiliki hampir 146.000 pengikut. Sementara Marcella Santoso, sebelum menangani kasus dugaan korupsi minyak mentah, ia telah menjadi pengacara Harvey Muiz terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah. Arianto Bakri dan Marcella Santoso ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap sebesar 60 miliar. Keduanya merupakan pengacara dari terdakwa korporasi yang divonis lepas atau onslet. Selain kedua advokat ini, Kejagung juga menetapkan 6 orang lain sebagai tersangka, yaitu 4 hakim, 1 panitera muda, dan 1 orang dari Wilmar Group. Keinformasi lainnya pemirsa, dalam kasus Bank Jabar Banten, KPK kembali menggeledah 2 rumah milik tersangka yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Cirebon. Dari penggeledahan tersebut KPK menyita 3 kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 2.
KPK menyita sejumlah kendaraan, total 26 kendaraan bermotor. Salah satunya kendaraan roda 2, motor gede Royal Enfield yang disita dari Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Motor gede ini disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara atau Rubasan KPK Cawang, Jakarta Timur. KPK mengaku masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang kerugiannya diperkirakan sebesar 222 miliar rupiah. Jakarta Selatan dan Cirebon. Pada penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap 4 jenis kendaraan dengan merek. Yang pertama adalah 1 unit Mitsubishi Pajero, 1 unit Toyota Innova Zenix Hybrid, 1 unit Toyota Avanza, dan 1 unit kendaraan roda 2 Yamaha NMAX. Kendaraan-kendaraan tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan perkara sebagaimana tersebut di atas. KPK menyampaikan bahwa terkait penanganan perkara tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap 26 kendaraan bermotor, di mana salah satu kendaraan yang turut serta disita, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui bersama, untuk kemarin sudah digeser dan dititipkan di Rubasan Cawang, Jakarta Timur, yaitu 1 unit kendaraan. Ya, jadi motor yang saat ini sudah berada di Rubasan Cawang itu tidak masuk di dalam LHKPN Saudara RK. Ya, jadi motor yang saat ini sudah berada di Rubasan Cawang itu tidak masuk di dalam LHKPN Saudara RK. Ya, belum atau tidak masuk. Nah, jadi kalau ditanya ada atau tidak, untuk LHKPN Saudara RK per pelaporan tahun 2023 itu tidak ada tercantum kendaraan yang saat ini sudah dititipkan di Rubasan Cawang. Ke informasi lainnya, pemirsa, wacana Solo diusulkan menjadi daerah istimewa kembali diperbincangkan. Namun menurut Wakil Wali Kota Solo, hal itu masih didiskusikan. Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani, mengaku belum membahas mengenai usulan yang terkait dengan wacana Solo menjadi daerah istimewa. Menurutnya hal ini masih dipelajari dan akan menjadi diskusi bersama Wali Kota Ruspati Ardi. Pemkot Solo sudah berupaya membuat Kota Solo menjadi pusat di wilayah-wilayah penyangga di kabupaten sekitar. Pihaknya juga mendorong adanya aglomerasi Solo Raya untuk menguatkan posisi Kota Solo. Tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alam. Kami belum membicarakan sejauh itu. Mungkin nanti usulan yang terkait dengan daerah istimewa Surakarta akan kami pelajari, dan selebihnya tentunya akan menjadi diskusi kami pribadi dan Mas Wali Kota. Tapi pemerintah sendiri memandang urgensi dari usulan itu seperti apa? Mungkin dalam konteks saat ini yang sedang kami jalankan juga adalah bagaimana Surakarta ini menjadi pusat atau hub dari wilayah-wilayah penyangganya, yang kami juga dorong sebuah pendekatan aglomerasi Solo Raya, di mana hal ini tentunya bisa menguatkan posisi Solo tidak hanya dari sisi letak atau geografis saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya
dan kami fokus di sumber daya manusianya, semua potensi investasi bisnis ada di Solo, ini nanti bisa bergerak ke sana. Untuk selebihnya kami belum membahas secara mendalam mengenai Ya, sementara itu pemirsa, Kementerian Dalam Negeri masih akan melakukan kajian terlebih dahulu terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta, di mana pemerintah akan melakukan kajian dahulu kriteria atas usulan tersebut. Bahkan usulan ini juga sudah masuk di Komisi 2 DPR RI. Pembahasan Solo bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Sampai dengan bulan April ini izin kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya jadi ada 42 usulan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota. Nah, ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa. Dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi, ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengatakan, semua harus dipertimbangkan dengan matang dan berlandaskan undang-undang. Akan tetapi, ia menilai jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan dengan daerah-daerah lain. Seperti Solo yang minta pemekaran dari Jawa Tengah dan mengusulkan diri menjadi daerah istimewa Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat Solo terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa, pemirsa? Berikut liputannya. Memang saya belum paham, tapi ya tetap harapannya seandainya jadi istimewa ya bisa membawa perubahan untuk warganya menjadi lebih baik dan menguntungkan ke para pengusaha. Kalau saya pribadi, insya Allah setuju sih, setuju banget. Karena kesempatan ini mengingat kalau di Jogja ada keraton Jogja, di Solo ada 2 keraton, Mangkunegaran dan Kasunanan. Otonomi daerah amat sangat dibutuhkan. Apapun itu baik di struktural organisasi, di struktural birokrasi pun saya rasa itu tetap sangat diperlukan. Ya kalau itu lebih baik juga mendukung. Semoga Solo lebih maju. Jadi masyarakatnya juga berkembang, lebih meningkat perekonomiannya. Ya, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin pembukaan Jambore Karhutla Riau 2025 yang digelar selama 3 hari di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hashim, Kabupaten Siak, Riau. Kegiatan dihadiri oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, perwakilan berbagai kementerian, Forkopimda Provinsi Riau, dan lebih dari 2.000 pemuda di Riau. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah antisipatif menjelang musim kemarau yang akan mulai terjadi di Riau pada awal Mei hingga Juli 2025. Kapolri menekankan pentingnya peran pemuda dalam menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Dapat terdokumentasi. Kegiatan ini diikuti bersama-sama seluruh elemen, baik OKP, organisasi kemudaan, mahasiswa, kemudian juga pramuka, teman-teman dari TNI Polri, dan stakeholder yang lain. Dan setelah ini akan dilaksanakan kegiatan Jambore. Kegiatan ini tentunya bagian dari upaya pemerintah Riau untuk mempersiapkan diri menangkal terkait dengan potensi ancaman karhutla. Ke informasi lain, pemirsa, Lebaran Betawi kembali digelar selama 2 hari di Monas, Jakarta. Aneka atraksi kuliner dan seni budaya dihadirkan untuk memanjakan para pengunjungnya.
Seserahan ini bukanlah rangkaian adat lamaran atau pernikahan seseorang. Namun ini merupakan acara rangkaian pembuka Lebaran Betawi yang kembali digelar di kawasan Monas, Jakarta. Lebaran Betawi 2025 dipusatkan di sisi selatan dan tenggara kawasan Monas. Tema yang diusung pada Lebaran Betawi tahun ini adalah menyongsong 5 abad Jakarta dengan semangat mempererat kearifan lokal masyarakat Betawi. Acara warga Jakarta ini tentunya dibuka oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ini kita mengadakan acara Lebaran Betawi dan saya melihat acara terselenggara dengan baik, meriah, hadir seluruh komponen dan juga tokoh-tokoh utama yang ada di Betawi ini. Saya memberikan apresiasi dan selamat, dan secara khusus saya juga meminta acara-acara seperti ini tidak hanya dilakukan pada level provinsi, kalau bisa di kota dan kabupaten yang ada di 5 kota dan 1 kabupaten Pulau Seribu. Antaranya kalau di sini dari wali kota dan bupati, kalau di tingkat kota nanti kita buat lebih semarak melibatkan camat dan lurah. Supaya budaya Betawi itu terjaga sampai dengan di bawah. Warga Jakarta pun antusias dengan hiburan dan stand-stand yang sudah disiapkan pemerintah dari ajang Lebaran Betawi tahun ini. Sangat senang sekali sih ya, jadi adanya Lebaran ini kita jadi bisa berkumpul. Jadi buat orang Betawi yang mati obor nih gitu, jadi nyatu lagi karena ada acara ini gitu. Seperti apa aja keseruannya tadi nih Mas? Seru banget, ada tarian-tarian, palang pintu, ada yang lainnya lah gitu ya, kan ada hiburan, gambang kromong, sekarang dangdut nih. Jadi alhamdulillah masyarakat bisa menikmati semuanya gitu kan. Sangat meriah sekali dan antisipasi masyarakat, euforia masyarakat Jakarta untuk datang, kalau menurut saya sangat luar biasa ya. Karena dari mulai stasiun kereta Gondangdia, Juanda, baik itu TJ, semuanya full menuju ke arah Silang Monas di selatan. Beragam kegiatan mewarnai Lebaran Betawi 2025. Di antaranya Lenong Betawi, Tanjidor, tari tradisional Betawi, atraksi silat, pameran sejarah Jakarta hingga festival kuliner khas Betawi. Selain menikmati rangkaian acara, pengunjung juga disuguhkan makanan khas Betawi secara gratis. Lebaran Betawi 2025 bertujuan melestarikan seni dan budaya Betawi. Acara ini juga diharapkan bisa meningkatkan harkat dan martabat warga setempat, serta menjadi ajang silaturahmi. Dari Jakarta, Hadisya Arifah, Sadu Santo, iNews melaporkan.